Gak boleh sembarangan beli power supply. Kayaknya semua PC builder udah tahu. Tapi ada yang tahu nggak? Bahwa ada satu kondisi di mana kapasitasnya udah jauh melebihi yang dibutuhkan. Terus juga kualitas power supply-nya udah bagus. Tapi ternyata nggak compatible. Atau at least ada yang kurang di sana. Gimana sih, Bang? Jadi ada satu skenario kita mau ngerakit PC low power. Jadi pakai Ryzen 5 5600X misalkan yang TDP-nya cuma 65 watt, terus GPU-nya pakai RTX 4060, TDP-nya cuma sekitar 115 watt yang kita bulatkan jadi 120 lah ya. Nah, seandainya CPU dan GPU ini tadi kerja 100% bersamaan, itu PC-nya pakai listrik nggak sampai 200 watt kali ya. Dimana ini adalah kondisi paling ekstrim yang hampir nggak mungkin terjadi. Soalnya yang namanya kerja berat, baik render maupun ngegame, itu yang kerja berat ya cuma salah satu aja, GPU 100%, CPU-nya ya kerja tapi nggak terlalu berat kali ya. Akhirnya kita udah tahu nih dari awal PC-nya paling banter pakai listrik itu nggak akan sampai 200 watt. Dan untuk aman kita beli power supply yang 450 watt. Harusnya udah lebih dari cukup. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu kondisi ternyata power supply 450 watt ini nggak bisa jalan atau at least nggak bisa jalan dengan baik di sistem yang hanya butuh under 200 watt. Udah pernah dengar standar ATX 3.0, ATX 3.1? Singkatnya sih, kalau power supply kamu udah punya colokan power GPU yang baru, berarti dia udah pakai standar 3.0 atau 3.1. Untuk power supply dengan standar ATX 3.0 nama colokannya 12 VHPWR. Kalau yang pakai ATX 3.1 namanya berubah jadi 12 volt 2x6. Bentuknya sama persis dan backward compatible. Tapi kalau power supply kamu nggak punya colokan seperti itu, berarti dia masih pakai standar ATX yang lama. Dalam kasus PC yang akan kita rakit yang butuh daya nggak sampai 200 watt, ternyata memilih power supply dengan standar lama atau standar baru ini akan menentukan apakah power supply 450 watt ini akan bisa dipakai atau enggak. Dimana dalam kasus ini kalau kamu memilih untuk beli power supply yang standar baru sekalian aja lah biar lebih bagus gitu ya, ternyata malah jadi keputusan yang kurang tepat. Power supply modern dari sejak lama lah ya, sebelum ada standar ATX yang baru ini udah sebagian besar menggunakan sistem yang namanya single rail. Single rail ini singkatnya kapasitas yang tertulis misalkan 450 watt ini akan dibagi ke semua komponen. Semuanya boleh pakai, silahkan ambil seperlunya. Jadi kalau CPU pakai 100 ya udah pakai aja 100, GPU pakai 200 ya udah silakan ambil 200 selama nggak lebih dari kapasitas masih bisa digunakan. Dalam kasus PC 200 watt ini tadi pakai single rail 450 itu udah lebih dari cukup karena tadi CPU-nya cuma ambil 65, GPU-nya cuma ambil 120. Bahkan kamu mau pasang GPU kedua yang sama-sama 120 masih cukup juga, bre. Tapi begitu masuk ke standar baru ATX 3.1 ini ceritanya langsung berubah total. Iya, masih tetap single rail, tapi ternyata pembagiannya bukan silahkan ambil seperlunya, tapi dijatah. Masing-masing punya jatah maksimum yang bisa dipakai. Kita lihat tabel ini dan fokus pada power supply dengan kapasitas 450 watt. Standar baru ini tidak lagi membuka jalur power untuk bebas digunakan oleh siapa yang membutuhkan. Semuanya sudah dibagi dan ada jatahnya masing-masing. Di mana di sini PCI Express hanya dijatah 75 watt. CPU dapat 275 maksimum dan sisanya dapat 100 watt. Artinya walaupun secara angka 450 watt udah lebih dari cukup untuk jalanin PC hemat daya kita, tapi standar terbaru ATX ini tidak mengizinkannya. Untuk GPU kita cuma dikasih jatah 75. Jadi karena GPU-nya butuh 115 atau 120, nggak bisa, bre. Dan akhirnya akan ada banyak kapasitas power supply yang nganggur nggak kepake karena tadi CPU-nya dikasih jatah 275, padahal kita butuhnya ya mungkin 75 aja kali ya. Masih ada sisa 200 yang nggak bisa digunakan, tapi bener-bener nggak bisa dipakai karena nggak bisa dipindahkan ke GPU. GPU udah punya jatahnya sendiri. Dan ini yang agak bikin lucu sih ya, karena power supply 450 watt ini jelas power supply budget, dimana yang akan beli juga adalah orang-orang yang PC-nya nggak mungkin pakai CPU high-end. Jadi CPU yang dipakai paling banter powernya nggak sampai 100 watt, bre, tapi dikasih jatahnya terlalu besar. Sedangkan GPU kelas budget aja itu udah butuh listrik lebih dari 100 watt. Tapi kalau pakai power supply budget, di jatahnya malah
malah nggak cukup coy. Ini masih mending kita mau pakai RTX 4060. Kalau kita mau ngerakit yang lebih baru pakai RTX 5060 misalkan TDP-nya 180 watt, yang berarti pakai power supply 550 watt aja masih nggak cukup karena jatah untuk GPU-nya cuma 150 watt. Dalam skenario seperti ini ternyata membeli power supply dengan standar lama nggak perlu ngejar yang paling baru, malah lebih enak karena di standar lama nggak ada penjatahan daya. Silakan semuanya boleh pakai, yang butuh banyak ambil banyak, yang butuh dikit ya udah ambil dikit aja, yang penting tidak melebihi kapasitas total power supply-nya. Kenapa sih harus seperti itu? Kok malah tambah bikin repot bukannya bikin enak? Ya sebenarnya maksudnya sih bagus gitu ya. Karena CPU dan GPU modern itu kalau dibilang butuh daya 120 watt tadi ya, itu dia nggak selalu ngambil 120 watt. Ada kalanya dia bisa ngambil daya jauh lebih besar dari itu yang diperkirakan kurang lebih sekitar 2 kali lipat. Jadi untuk GPU 120 watt dalam kondisi tertentu dia bisa narik daya sampai 240 watt walaupun cuma sekejap. Dan ini dinamakan dengan power excursion. Nah, power excursion ini udah langsung dimasukin ke dalam standar ATX baru sama Intel untuk jaga-jaga. Jangan sampai lonjakan daya yang terjadi tadi walaupun cuma sebentar akan membuat power supply-nya ngetrip. Lagi main tahu-tahu langsung mati, bre. Tinggal permasalahannya dalam kasus PC kita ini tadi, walaupun kita sudah perhitungkan power excursion 450 watt sebenarnya masih sisa banyak. Katakanlah tadi GPU dan CPU kalau di total 65 sama 120, 185 berarti lah ya. Itu kalau sampai dia naik 2 kali lipat, ya nggak sampai 400 juga. Jadi power supply 450 watt harusnya udah lebih dari cukup. Tapi ternyata nggak seperti itu. Karena daya untuk GPU-nya di limit cuma 75 watt aja. Terus gimana berarti caranya memilih power supply yang tepat? Pertama, udah pasti kita harus perkirakan berapa daya total yang dibutuhkan oleh PC kita dalam kondisi peak power. Artinya dalam kondisi dia kerja 100%. Dan hitung kemungkinan terburuk, CPU dan GPU kerja 100% dua-duanya. Walaupun nggak mungkin, tapi kita tetap harus masukin perhitungan. Karena siapa tahu akan ada kondisi yang membuat PC-nya jadi seperti itu. Dan ketemu tadi angkanya sekitar 200 watt misalkan. Habis itu kalikan 2 untuk angka aman power excursion. Jadi dalam kasus PC kita ini tadi, total power yang dibutuhkan sekitar 400 watt. Untuk yang lain-lain itu nggak perlu terlalu dipusingkan. Karena motherboard, SSD makan listriknya kecil banget, bre. Jadi kita butuh 400 watt dalam kondisi yang paling ekstrim ini tadi, ditambah dengan yang lainnya pakai 450 masih lebih dari cukup lah ya. Nah, setelah itu baru tentukan kamu mau beli power supply yang keluaran terbaru atau bukan. Tapi yang nggak boleh dilupakan, mau beli keluaran lama atau keluaran baru, belilah power supply yang memang kualitasnya bagus. Jangan beli yang abal-abal. Kalau kamu memutuskan untuk beli power supply dengan standar lama, berarti beli 450 watt udah bisa. Tapi kalau kamu pengen beli yang udah pakai standar baru, berarti kamu butuh bukan 450 watt. Minimal yang harus kamu beli adalah 550 watt. Dan itu pun ruang untuk upgrade GPU udah hampir nggak ada. Karena tadi 4060 masih cukup, dia butuh 120, terus power supply-nya bisa ngasih supply 150 watt gitu ya. Tapi kalau kamu pengen upgrade, bahkan cuma dikit ke 5060 aja, udah nggak bisa, bre. Harus ikutan upgrade power supply-nya. Nah, untuk menentukan apakah perlu beli standar terbaru atau enggak, yang perlu kamu lakukan adalah ngelihat colokan power dari GPU-nya. Kalau masih pakai colokan power lama yang 6 pin atau 8 pin, berarti pakai power supply keluaran lama nggak masalah. Tapi kalau GPU-nya udah pakai colokan power yang baru 12 VHPWR atau 12 volt 2x6, maka sangat disarankan kamu beli power supply yang udah punya colokan tersebut. Nggak usah pakai adapter. Karena sebagian besar kasus konektor GPU baru ini terbakar adalah akibat penggunaan kabel adapter yang tidak standar atau pemasangan yang kurang pas, atau bisa dua-duanya. Dan yang terakhir, tadi udah saya sebutin juga, kalau kamu punya pandangan ke depannya dalam waktu yang nggak terlalu lama kamu bakal upgrade GPU ke kelas yang lebih tinggi lagi. Misalkan kamu udah tahu tahun depan bakal naik gaji, jadi bakal upgrade ke RTX 6080 misalkan. Berarti sekalian aja beli power supply dengan standar terbaru yang kapasitasnya gede sekalian. Dan sekali lagi jangan lupa, mau beli yang manapun, belilah yang memang berkualitas. Jangan ngelihat brandnya, karena brand terkenal sekalipun, kalau yang dijual adalah barang yang harganya murah, kualitasnya ya kualitas murah. Nggak usah ngelihat ODM, OEM. Mau OEM terkenal apapun, kalau barangnya murah ya kualitasnya jelek-jelek aja. Kaget. Ada barang bukan ODM tapi kualitasnya nggak terlalu bagus.